Scene dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang diputuskan oleh pacarnya tepat di depan gerbang sekolah. Di dalam kelas, gadis itu terlihat malas karena sangat patah hati. Gadis yang diketahui bernama Momo Ayase itu pun berjalan di koridor walau dalam keadaan yang lesu. Saat itu dia melihat pemuda kutu buku yang tengah dibully di dalam kelas. Momo lantas membuka obrolan, sembari melihat-lihat buku yang dibaca oleh pemuda berkacamata itu. Tentu saja hal ini membuat para pembuli jadi tidak berani melakukan aksi buruknya. Setelah itu Momo langsung pergi begitu saja dengan muka yang masih begitu kesal. Tanpa disangka pemuda tadi menghampiri dan menyapa Momo walau terlihat kikuk. Pemuda berkacamata itu yakin kalau Momo mengajaknya bicara karena tertarik dengan hal gaib. Tapi Momo berkata kalau dia tidak berniat berteman. Apalagi dia juga tidak percaya akan adanya alien atau sejenisnya. Walau Momo tidak peduli, si kacamata pun memprediksi bahwa nantinya akan terjadi perang antariksa. Penjelasan yang sangat dipaksakan ini benar-benar membuat Momo begitu kesal. Melihat si kacamata tertunduk lesu, Momo pun jadi merasa bersalah dan meminta maaf. Dia lantas memungut buku yang terjatuh di lantai dan memberikannya pada si kacamata. Momo kemudian berkata kalau dia memang tidak percaya alien, tapi dia lebih mempercayai adanya hantu. Anehnya pemuda itu malah tertawa dan meremehkan karena dia tidak mempercayai hantu. Jelas saja Momo jadi kesal. Disinilah terjadi perdebatan hebat antara keduanya. Puncaknya, Momo mengajak si kacamata bertaruh mengenai hantu dan alien. Taruhan pun dimulai, di mana malam itu juga Momo memasuki rumah sakit tua yang begitu menyeramkan. Dia pun berkomunikasi dengan si kacamata melalui ponselnya. Si kacamata sangat yakin kalau rumah sakit tersebut merupakan titik kemunculan UFO. Sementara itu si kacamata terlihat sampai di depan sebuah terowongan tua. Walau cukup ketakutan, tapi si kacamata berusaha menguatkan diri dengan tetap memasuki terowongan tersebut. Walau Momo mempercayai akan adanya hantu, tapi nyatanya gadis itu belum pernah bertemu dengan makhluk astral tersebut. Pun demikian Momo hanya bisa menyampaikan kalau neneknya adalah seorang medium roh. Dulu setiap keluar rumah, Momo harus menggunakan mantra dengan meletakkan jari telunjuknya di atas kepala. Tentu saja hal ini membuat Momo ditertawai oleh teman-temannya. Keduanya pun terus ngobrol melalui ponselnya masing-masing. Tapi di tengah obrolan itu si kacamata menemukan sesuatu yang janggal. Saat dia menoleh ke belakang, tanpa disangka muncul hantu nenek peyot yang ingin mengambil paksa burungnya. Jelas saja si kacamata langsung berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri. Sayangnya si nenek turbo sangatlah cepat dan langsung menangkap si kacamata dalam sekali hentakan. Momo pun mulai panik mendengar teriakan si kacamata di seberang telepon. Namun saat hendak pergi, tanpa diduga Momo bertemu dengan 3 sosok makhluk aneh yang sangat menakutkan. Sesaat kemudian, Momo dibangunkan oleh makhluk yang menyebut dirinya sebagai alien serbo. Dikarenakan ras alien ini hanya pejantan saja, maka mereka memperbanyak diri dengan teknik cloning. Para alien serpo hanya ingin mendapatkan kembali fungsi reproduksi seperti manusia dengan cara memperkosa para wanita. Jelas saja Momo tidak sudi dan berusaha melepaskan diri. Sayangnya para alien mengekangnya dengan kekuatan psikokinesis. Saat alien serpo hendak melakukan aksi bejatnya, tanpa disangka ponsel Momo menyala tanpa sebab. Dan dari layar ponsel itu muncul sosok hantu nenek turbo. Ternyata sosok tersebut adalah si kacamata yang telah dirasuki dan dikutuk oleh nenek turbo. Para alien pun memperlihatkan wujud mereka yang sebenarnya. Namun nenek turbo berhasil melibas seekor alien lainnya. Alien terakhir pun mengcounter turbo hingga menabrak dinding dengan begitu keras. Si alien pun kembali menekan Momo dengan kekuatan psikisnya. Hal ini pun membuat pikiran Momo terbang ke masa lalu, di mana kala itu sang nenek memberitahunya mengenai kekuatan Ki. Saat itu juga, tanpa disangka Momo berhasil membangkitkan kekuatan espernya dan menghempaskan si alien hingga meremukkan pesawat UFO-nya. Tapi masalahnya masih belum selesai. Walau Momo berhasil mengeluarkan nenek turbo dari tubuh si kacamata, sayangnya pemuda itu masih saja kesurupan dan tidak bisa mengontrol diri. Ternyata burung si kacamata telah diambil paksa oleh si nenek turbo. Selama burung si kacamata itu dikuasai oleh nenek turbo, maka kutukan pemuda itu tidak akan bisa dilepaskan. Momo harus mendatangi nenek turbo di terowongan agar si kacamata terbebas dari kutukan. Saat ini pesawat UFO nampak tidak terkendali dan menabrak gedung rumah sakit.
Si kacamata akan lepas kendali jika Momo tidak menahannya dengan kekuatan psikisnya. Lebih parahnya lagi, ternyata nama asli si kacamata ini adalah Takakuraken. Sudah sangat jelas kalau itu adalah nama artis yang sangat disukai oleh Momo Ayase. Momo pun dengan keras tidak sudi mengakui si kacamata sebagai Takakuraken. Saat lengah sedikit saja, kutukan nenek turbo kembali bangkit dan menguasai si kacamata. Momo pun mengempaskan pemuda tersebut hingga menabrak dinding. Disinilah Momo membuat aturan kalau si kacamata tidak boleh menggunakan nama Takakuraken. Oleh karena itu, Momo memanggil si kacamata dengan nama Okarun karena pemuda itu menyukai hal yang berbau okultisme. Tanpa terasa waktu sudah pagi hari saja. Momo pun mengajak Okarun pergi ke rumahnya. Tapi saat hendak memasuki gerbang rumah, tanpa diduga tubuh si Okarun tiba-tiba terbakar hebat. Ternyata yang menyebabkan insiden ini adalah sebuah jimat penghalang yang dipasang neneknya tepat di batas pilar gerbang depan. Setelah melepas jimat penghalang itu, Okarun pun bisa memasuki halaman rumah tanpa terbakar lagi. Momo lantas mengganti baju dan memberikan sebuah jaket untuk Okarun. Tapi sebelum itu terjadi perdebatan lagi di antara keduanya, di mana Okarun memastikan kalau ternyata burungnya benar-benar hilang karena dicuri oleh si nenek turbo. Walau sering bertengkar dengan Momo, tapi Okarun tidak bisa melepaskan kesempatan untuk berbicara dengan Momo. Okarun menyadari kalau dunia Momo sangat berbeda dengan dirinya. Okarun pun meminta maaf karena sudah menyeret Momo ke dalam masalah berbahaya seperti ini. Jika nanti masalah ini selesai, Okarun tidak masalah jika Momo mengabaikannya kembali. Sikap Okarun yang seenaknya sendiri justru membuat Momo semakin sebal. Okarun tidak memiliki teman karena dia sendirilah yang menutup diri dari pergaulan. Keduanya langsung terdiam setelah mendengar suara bel di depan rumah. Momo meminta Okarun diam, karena dia belum pernah mendengarkan bel seperti ini. Kondisi pun semakin runyam setelah Momo menyadari kalau jimat penghalang di depan rumah telah dilepaskannya tanpa memasangnya kembali. Keduanya pun jelas panik. Saat ini yang ada di pikiran Momo hanyalah mengembalikan jimat di tempat yang seharusnya sesegera mungkin. Saat itu baik Momo ataupun Okarun benar-benar terkejut setelah menyadari kalau mereka tengah terkurung di dalam penghalang besar yang menutupi seluruh rumah beserta halamannya. Tentu saja karena hal ini mereka tidak bisa memasang jimat penghalang karena gerbang depan telah bersatu dengan tembok. Keduanya juga tidak memahami mengapa tiba-tiba saja hidung mereka mimisan. Momo pun sadar bahwa kabut hitam yang menyelimuti rumahnya merupakan penyebab utamanya. Selain itu, kemunculan sosok hantu besar yang segera melesatkan pukulan kuatnya membuat Momo dan Okarun lari tunggang langgang. Setelah memasang kuda-kuda, sumo itu pun melepaskan asap hitam beracun dari mulutnya. Sayangnya Momo tidak bisa menggunakan kekuatan psikisnya dengan benar jika dia juga harus menahan kutukan Okarun. Disinilah Okarun tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Pemuda itu pun meminta Momo untuk melepaskan kutukan di badannya, tapi tidak dengan kepalanya. Saat itu juga Okarun berubah menjadi sosok baru dan menyelamatkan Momo. Okarun pun merasa bersemangat dan kekuatannya nampak meluap-luap, walau kepribadiannya terlihat sangat kacau balau. Si Sumo pun terlihat bingung melihat jari jemarinya terpotong begitu saja. Momo pun begitu senang karena mungkin Okarun bisa mengalahkan si alien. Tapi keyakinannya goyah setelah melihat Okarun muntah-muntah darah. Gadis itu pun menyeret Okarun yang hendak diinjak oleh si Sumo. Okarun lantas meminta maaf karena tubuhnya tidak bisa mengimbangi kekuatan kutukan nenek turbo. Setelah memandangi si Sumo dengan seksama, Momo mulai sadar kalau si Sumo akan kalah jika tangannya menyentuh tanah. Momo pun meminta Okarun untuk mengincar kaki si Sumo, sementara dirinya sendiri akan menggulingkan makhluk itu dengan kekuatan psikisnya. Okarun pun berhasil menghancurkan kaki kanan si Sumo dan membuat alien tersebut menyentuhkan tangannya di tanah. Sayangnya si Sumo masih bisa bertahan dan berdiri di atas tumpuan kakinya sendiri. Saat itu juga si Sumo langsung mencengkeram Momo dan menghempaskannya dengan pukulan yang sangat keras. Pukulan itu membuat tembok jadi hancur semakin dalam di antara gerbang pilar. Ternyata itu adalah strategi Momo untuk mengalahkan si Sumo. Gadis itu pun segera menarik Okarun dan segera memasang kembali jimat penghalang di antara gerbang pilar. Si alien Sumo langsung terbakar hebat dan menjerit kesakitan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja keduanya kembali ke dunia normal. Tapi saat itu juga, Momo langsung jatuh pingsan di depan Okarun karena sudah mengeluarkan banyak sekali kekuatan psikis.
Detik itu juga Okarun kembali berubah menjadi nenek turbo dan dia siap melahap Momo yang nampak benar-benar tidak berdaya. Scene pun berpindah pada sebuah acara reality show, di mana pada acara tersebut menampilkan seorang idol terkenal yang bernama Soma. Saat ini Soma terlihat sedang diramal oleh seorang dukun. Dukun yang dikenal dengan nama Dodoria Santa itu pun terlihat menebak hobi ataupun kebiasaan Soma. Sesaat kemudian, Dodoria pun pulang ke rumahnya dengan menumpangi taksi. Dia pun hampir tiba di rumahnya. Detik itu juga Dodoria melesatkan paku dan menghempaskan nenek turbo dengan media kayunya. Disinilah diketahui kalau ternyata Dodoria Santa adalah neneknya Momo Ayase. Dodoria langsung mengajak nenek turbo berduel 1 lawan 1. Momo pun baru terbangun setelah waktu sudah malam. Dia langsung teringat pada si Okarun. Tapi yang ditemukannya hanyalah neneknya saja, yaitu Seiko Ayase. Seiko pun menginterogasi Momo yang telah berani memasuki tempat-tempat angker. Momo pun mengakui kalau dia terbawa suasana dan tahu-tahu sudah terjadi hal seperti ini. Dia lantas menanyakan di mana si Okarun. Dengan santainya Seiko berkata kalau dia telah menghabisi si hantu jahat. Wanita itu juga menyindir Momo karena sebelumnya tidak mempercayai adanya hantu. Oleh karena itulah Momo berusaha mengalah dengan meminta maaf pada sang nenek. Seiko pun berkata kalau Okarun berada di kuil utama. Setelah membuka pintu kuil, ternyata Okarun terlihat santai sambil memakan onigiri. Sesaat kemudian Seiko mendatangi Momo. Dia berkata kalau Okarun akan baik-baik saja selama pemuda itu diam dan berada di dalam kuil. Momo lantas menjelaskan mengenai kondisi Okarun yang burungnya diambil oleh si nenek turbo. Momo juga berkata kalau saat ini dia sudah bisa menggunakan kekuatan psikis. Momo memiliki tanggung jawab untuk menahan kutukan Okarun agar situasi tidak semakin gawat. Seiko pun nampak menyayangkan mengapa Momo berurusan dengan hantu nenek turbo yang begitu merepotkan. Hantu itu begitu licik dan lama bersemayam di dalam terowongan. Seiko bahkan pernah mendatangi terowongan tempat si nenek turbo. Tapi dia tidak bisa mendekati terowongan itu karena energi negatifnya begitu besar. Seiko pun meminta Momo untuk melupakan Okarun dan kembali pada kehidupan yang normal seperti biasanya. Tapi Momo mengungkapkan kalau dia tidak pernah menyesal melakukan hal ini. Jika Momo bersikeras seperti ini, Seiko pun meminta Momo untuk bermain kejar-kejaran melawan Nenek Turbo. Asalkan dipancing, Nenek Turbo pasti akan meladeni siapapun yang mengajaknya adu kecepatan. Momo harus memancing Nenek Turbo keluar dari lokasi tersebut tanpa tertangkap. Seiko sendiri tidak bisa banyak membantu, karena jurus penghalangnya hanya meminjam kekuatan dewa yang bersemayam di tempat ini. Jika keluar kota, maka kekuatan tersebut tidak akan bisa digunakan. Pada keesokan harinya, Okarun dan Momo mulai menjalani latihan yang begitu intens. Supaya Okarun tidak kesurupan, Momo tidak boleh melepaskan pandangannya sama sekali. Momo merasa kalau dia mampu melihat aura Okarun. Dia lantas menekan aura Okarun dengan cara menggenggamnya. Dibandingkan dengan saat pertama kali kekuatan Esper ini bangkit, kekuatan Momo saat ini benar-benar lemah dan tidak bertenaga. Seiko pun meminta Momo untuk menutup matanya. Wanita itu meminta agar Momo tidak selalu terpaku pada penglihatannya saja. Dia harus menggunakan seluruh inderanya agar kekuatannya semakin maksimal. Ketika Momo mulai menutup matanya, tanpa disangka si Okarun telah berubah menjadi nenek turbo. Walau bisa menyentuh aura Okarun dalam keadaan mata tertutup, tapi Momo merasa kalau latihan ini tidak ada faedahnya. Ketika Momo hendak memeriksa keadaan Okarun, tanpa disadari aura nenek turbo muncul dengan begitu beringas. Parahnya, Seiko nampak mematung, tidak bergerak dan hidungnya mimisan. Ternyata Seiko jadi seperti itu karena ulah si nenek turbo. Kutukan nenek turbo bisa menular dengan Okarun sebagai perantaranya. Si turbo menantang Momo untuk datang secara langsung ke terowongan malam ini. Ketika pintu tertutup, kutukan nenek turbo langsung lenyap begitu saja. Okarun dan Seiko nampak bingung mengapa mereka tiba-tiba jadi mimisan. Disinilah diketahui, ternyata jimat penghalang Seiko telah dirusak oleh si nenek turbo. Pada malam harinya, Momo dan Okarun terlihat mengenakan busana anti roh jahat. Awalnya Momo dan Okarun menggunakan sepeda pancal untuk pergi menuju lokasi terowongan angker. Tapi di tengah jalan keduanya menaiki kereta cepat karena tempat tujuan terlalu jauh. Kali ini Momo benar-benar kesal dengan nenek turbo. Apalagi hantu tersebut telah melukai satu keluarga yang sangat disayanginya.
Okarun dan Momo saat ini telah sampai di terowongan tempat tinggal Nenek Turbo. Tapi di sini dia jadi kaget setelah melihat kepala si Nenek Turbo yang begitu besar. Di sini Okarun meminta agar Momo melepaskan kutukannya agar dia bisa berguna untuk menghadapi Nenek Turbo. Tapi sedetik kemudian Okarun kembali ke dalam wujud normalnya. Ternyata si Nenek Turbo telah melepaskan kutukan Okarun dan sekaligus mengembalikan burungnya. Dia pun berniat untuk memakan pemuda-pemudi di hadapannya itu hidup-hidup. Momo pun mengingat pesan Seiko untuk menantang Turbo adu kecepatan. Dia lantas memaki dan menganggap si nenek cupu karena tidak mau duel lari-larian. Si Turbo langsung berhenti menyerang dan kembali pada wujud aslinya. Walau sangat kesal karena harga dirinya direndahkan, tapi si Turbo mau menerima tantangan Momo. Momo pun menjelaskan tentang aturan duel yang cukup mudah, di mana kejar-kejaran ini tidak terbatas dan tidak memiliki garis finish. Jika menang, maka si nenek Turbo bisa menangkap dan berbuat sesukanya. Momo hanya meminta waktu 10 menit saja untuk berlari duluan. Nenek Turbo pun menyetujui aturan tersebut. Saat itu juga Momo dan Okarun langsung berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri. Tapi cara menghitung Nenek Turbo sangatlah aneh dan begitu ngawur. Jelas saja si Momo segera tertangkap oleh kekuatan sihir si nenek hingga tidak berkutik. Okarun pun berusaha menyelamatkan Momo. Okarun nampak gelap mata dan langsung menggigit tupai Nenek Turbo. Anehnya, saat ini kekuatan Nenek Turbo tidak bisa keluar dan begitu lemah. Hantu itu pun tidak memiliki pilihan lain selain merasuki Okarun secara langsung. Tapi anehnya si nenek malah terlihat kesakitan dan tubuhnya seperti diremas-remas. Ternyata saat ini Momo bisa melihat sosok arwah Nenek Turbo yang asli di dalam tubuh Okarun. Momo benar-benar berhasil menyegel arwah Nenek Turbo di dalam tubuh Okarun. Detik itu juga, roh terikat yang berwujud monster kepiting besar tiba-tiba muncul. Adegan kejar-kejaran pun terjadi begitu saja. Dan saat itu juga Okarun menggunakan kekuatan si Turbo untuk melarikan diri sembari menggendong Momo. Tapi karena Momo begitu berat, Okarun pun tidak bisa mengontrol kecepatannya untuk sekedar berbelok. Mereka pun terjatuh di tengah jalan. Si kepiting gila pun terus mengejar Okarun dan Momo tanpa berhenti. Okarun sendiri mulai kehabisan stamina dan kelelahan. Okarun dan Momo pun berakhir di sebuah kolam pemandian air panas. Tanpa membuang waktu, Momo segera mencengkeram dan menghancurkan pipa saluran air panas serta menjatuhkan air panas tersebut pada si kepiting. Momo dan Okarun pun segera pergi agar bisa secepatnya keluar dari kota Sono. Entah mengapa saat itu suasana kota terlihat begitu sunyi. Dan sesaat kemudian tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang berlari ke arah Momo dan Okarun. Ternyata gerombolan orang-orang itu telah dirasuki oleh roh terikat. Mereka semua berniat menghabisi Momo dan Okarun atas perintah Nenek Turbo. Tiba-tiba saja si kepiting kembali bangkit dan menghadang keduanya. Momo pun meminta Okarun untuk menggunakan kekuatan mode seriusnya kembali. Pemuda itu pun berubah dan segera menggendong Momo. Dalam waktu sekejap saja, keduanya bisa menghindari para manusia kesurupan. Okarun pun tidak berdaya dan kini dia telah melampaui batasnya. Parahnya, di sini Nenek Turbo telah terlepas dari genggaman Momo. Nenek Turbo nampak sangat kesal. Hingga pada puncaknya si nenek bergabung menjadi satu dengan si kepiting. Nenek Turbo berniat memakan habis Momo dan Okarun. Tapi sebelum itu terjadi, dia mempersilahkan keduanya untuk segera kabur dari tempat ini. Tanpa diduga saat itu melintas sebuah kereta cepat di atas Momo. Momo segera melesatkan kekuatan espernya untuk menggapai gerbong kereta tersebut. Momo pun begitu yakin kalau hantu tersebut tidak akan bisa mengejar ataupun menangkapnya. Tapi si Turbo berhasil menaiki gerbong kereta. Hantu itu pun tidak akan membiarkan Momo hidup lebih lama lagi. Tapi ternyata ini semua adalah strategi Momo untuk mengalahkan Nenek Turbo. Sementara itu di perbatasan kota Kamigoe, Seiko telah menanti lengkap dengan jebakan jimat mematikannya. Detik itu juga jimat Seiko meledak dan menghancurkan Nenek Turbo hingga berkeping-keping. Sesaat kemudian Momo dan Okarun telah sampai di stasiun kota Kamigoe. Sebenarnya Seiko tidak ingin menggunakan cara sekasar ini untuk mengalahkan Nenek Turbo. Namun ini harus dilakukan karena banyak sekali gadis yang telah dianiaya, dibuang dan bahkan dimutilasi di tempat persemayaman Nenek Turbo. Jadi semua roh itu harus dikirim paksa menuju alam yang lain. Pada malam harinya, Okarun sangat berterima kasih pada Momo atas segala bantuan yang telah diberikannya.
Dia pun terlihat pergi dengan menuntun sepeda pancalnya. Tapi tiba-tiba saja Momo memanggil Okarun dan berkata sampai bertemu lagi besok. Jelas saja senyuman manis Momo tersebut membuat Okarun sangat amat bersemangat. Pada keesokan harinya, Okarun terlihat begitu bingung jika bertemu Momo. Di depan gerbang sekolah, Momo sudah menunggu kedatangannya. Okarun pun langsung nyelonong dan mengabaikan Momo begitu saja. Tapi Momo segera menyapa Okarun dan mengajaknya untuk masuk sekolah bersama-sama. Okarun pun kembali pada kehidupan di kelas yang penuh dengan bulian dan membosankan. Di sisi lain, Momo terlihat melamun dan tidak memperdulikan keadaan di sekelilingnya. Kedua temannya pun agak khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis tersebut. Disinilah diketahui, si Momo ternyata ingin ngobrol dengan Okarun tentang alien. Okarun sendiri juga ingin sekali ngobrol dengan Momo. Ketika istirahat siang, keduanya nampak menerobos kerumunan siswa untuk bisa bertemu. Sayangnya mereka sisipan dan tidak bisa bertemu. Keduanya pun nampak bingung dan frustasi. Ternyata keduanya duduk bersebelahan di taman dipisahkan oleh sebuah tembok. Ketika keduanya beranjak dan hendak kembali ke kelas, disitulah mereka saling bertabrakan di tempat ini. Dan lebih parahnya lagi, mereka dipergoki oleh teman-teman sekelasnya Momo. Teman-temannya pun mengira kalau Momo berpacaran dengan Okarun. Dia pun menepiskan anggapan tersebut dengan menegaskan kalau tidak memiliki hubungan spesial dengan Okarun. Demikian juga dengan si Okarun yang tidak sudi memiliki pacar seperti Momo. Momo dan Okarun nampak saling mengejek dan berlalu. Di dalam toilet, Okarun begitu kaget melihat burungnya tidak memiliki telur. Shin pun beralih pada Momo yang tengah diinterogasi oleh teman-teman sekelasnya. Semuanya pun sangat penasaran dengan lelaki yang bisa mencuri hati Momo. Momo pun tidak bisa mengelak ketika Okarun tiba-tiba mendatangi kelasnya. Di sini Okarun berusaha mengajak Momo untuk berbicara secara baik-baik. Tapi Momo masih sakit hati dan tidak ingin berbicara dengan si Okarun. Dia pun mengusir paksa Okarun pergi di depan teman-temannya. Okarun pun akhirnya pergi dan menganggap bahwa Momo begitu malu untuk sekedar berteman dengannya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Tanpa sengaja Okarun menabrak bahu seorang siswi. Wajah rupawan gadis tersebut membuat Okarun langsung tersipu malu. Sementara itu Momo melintas dan dia masih merasa bersalah karena terlalu jahat pada Okarun. Tapi di sini dia begitu bingung setelah menyadari kalau Okarun berbicara akrab dengan seorang gadis cantik. Gadis berambut pink yang diketahui bernama Aira Shiratori itu pun nampak melewati Momo. Dan disinilah Momo mengetahui kalau gadis tersebut hanya mempermainkan perasaan Okarun saja. Dia langsung menggunakan kekuatan espernya dan menjatuhkan sebuah baskom besar tepat di kepala Aira. Dia juga berpura-pura memuji Okarun di hadapan Aira dan teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Momo meminta maaf pada Okarun karena sudah bersikap buruk. Sesaat kemudian Okarun kembali teringat akan musibah yang menimpanya. Dia pun berbicara dengan serius serta menyampaikan detail permasalahannya pada si Momo. Jelas saja Momo langsung tertawa terpingkal-pingkal setelah mengetahui kalau telur Okarun hilang entah kemana. Seiko pun mengambil sebuah cermin untuk memeriksa tubuh Okarun. Dia lantas memerintahkan Momo untuk mengambilkan sebuah boneka dan baskom cuci berisi air. Seiko sadar kalau di dalam tubuh Okarun ada sesuatu yang mencurigakan. Sesaat kemudian Okarun merendamkan kakinya pada baskom. Saat itu juga Seiko memukul kepala Okarun dengan kipas kertas besar. Disinilah Momo menyadari kalau aura Okarun berubah ketika Seiko melepaskan pukulannya. Seiko pun meminta Momo untuk mencabut aura tersebut saat berubah warna. Ketika Seiko kembali menghantamkan kipas besarnya pada Okarun, Momo langsung menarik dan melepaskan aura aneh yang bersembunyi di tubuh temannya itu. Saat itu juga jimat penghalang yang melekat pada boneka maneken Neko tiba-tiba hangus. Sedetik kemudian boneka itu hidup dan kabur begitu saja. Momo pun menyisir seluruh rumah dengan kekuatan psikisnya. Dia pun menemukan maneken Neko serta segera menguncinya dengan kencang. Seiko pun mengungkapkan kalau si Neko ini sebenarnya adalah nenek Turbo. Jelas saja Okarun dan Momo nampak begitu kaget ketika tubuhnya terbakar oleh jimat penghalang Seiko. Saat itu juga nenek Turbo berubah ke wujud rohnya dan berenang di antara api. Pada kesempatan yang sangat singkat itulah, nenek Turbo segera masuk ke dalam tubuh Okarun. Dia pun menyuruh Okarun untuk mengambil pisau dan menghabisi Momo dan Seiko. Jika Okarun mematuhinya, si Turbo akan mengembalikan biji telurnya. Jelas saja Okarun sangat amat marah mendengarkan ocehan si nenek Turbo yang begitu mengintimidasi.
Tanpa disangka, pemuda itu langsung berubah wujud ke dalam mode spiritual kekuatan Nenek Turbo. Momo dan Nenek Turbo pun jadi bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Seiko pun menegaskan bahwa kertas kipasnya dibuat untuk mengusir roh jahat dari tubuh manusia. Dan pukulan kipas sebelumnya hanya membuat kesadaran si Turbo keluar. Seiko pun menegaskan bahwa hanya dirinya seorang saja yang bisa mengembalikan kesadaran Nenek Turbo. Di sini Momo mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membenci Nenek Turbo walau hantu itu begitu licik. Sebelumnya Momo telah melihat kalau si Turbo memiliki simpati pada arwah para gadis yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dia pun mengajak Nenek Turbo berdamai dan menjadi aliansi. Jika Turbo mau mengembalikan telur burungnya Okarun, maka Momo berjanji akan mengembalikan kekuatan hantu tersebut. Walau masih kesal, tapi Nenek Turbo langsung menyetujui penawaran Momo. Ketika Momo meminta telur Okarun dikembalikan, si Nenek Turbo tidak bisa melakukannya. Dan dia berkata kalau telur burung Okarun telah terjatuh di suatu tempat.